Halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Ya, meskipun tadi di luar agak-agak mendung-mendung berkabut gitu ya, dingin-dingin gimana gitu ya. Kita sangat appreciate Bapak Ibu semuanya bisa meluangkan waktu untuk ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya Beta dan seluruh tim penata layanan pada pagi hari ini menyambut Bapak Ibu semuanya dengan gembira. Oleh sebab itu berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir sebelum waktunya maupun yang hadir tepat waktu. Baik Bapak Ibu, selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan Yofi and TCL Band. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, mereka sudah ready dengan baju biru dan juga krem gitu ya. Mereka sudah persiapkan dengan baik. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama akan bernyanyi dengan TCL Band pada pagi hari ini. Dan juga pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Yaro dari STT Soteria. Baik Bapak Ibu, kita akan berikan tepuk tangan yang meriah dan sambut Yofi and TCL Band. Bersama kita mau lebih lagi semangat memuji Tuhan karena kita adalah umat yang telah dimenangkan. Amin. Mari bersama-sama bertepuk tangan Bapak Saudara. Kita adalah umat yang telah dimenangkan oleh Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bersama nyanyikan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari lebih lagi kita bersuka cita. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Lebih dari pemenang. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari lebih lagi sorakan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi saudara. Karena kita sudah dimenangkan, mari kita mau nyatakan bersama-sama, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Sekali lagi nyatakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Mari
pemenang. Mari itu segala turun betul. Berikan sorak-sorai termeriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Thank you Bro Yofi. Selamat pagi Bapak Ibu, Bro and Sis. Kurang semangat kayaknya. Selamat pagi Bapak Ibu. Gimana kabar Bapak Ibu, aman? Aman ya, ada yang aman, ada yang gak aman ya, gak apa-apa. Kalau gak lagi aman juga gak apa-apa ya Bapak Ibu. Kadang memang variasi hidup juga begitu, jadi ya tetap semangat menjalani hidup ya. Bapak Ibu mungkin di antara kita ada yang suka musik atau dengerin lagu Bapak Ibu? Oh ada beberapa ya. Nah jadi bagi kita yang suka dengerin lagu mungkin familiar dengan satu band yang cukup terkenal di Indonesia. Yaitu band Dewa 19. Nah salah satu personilnya itu Ahmad Dhani ya kalau pernah dengar namanya. Nah band Dewa 19 ini Bapak Ibu tahun 2000-an itu mereka merilis sebuah lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Perjuangan. Nah, jadi lagu ini berbicara tentang kehidupan sehingga Ahmad Dhani itu ngasih judulnya Hidup Adalah Perjuangan. Nah Bapak Ibu di bait pertama dari lagu ini tuh langsung ada beberapa kalimat yang langsung ngena dalam hidup orang gitu ya. Dia bilang begini, kemenangan hari ini bukan berarti kemenangan esok hari. Kegagalan hari ini bukan berarti kegagalan esok hari. Nah jadi penulis lagu ini tuh melihat ya bahwa hidup itu ternyata tidak pernah benar-benar stabil. Tidak pernah selalu sama terus gitu. Hari ini seseorang itu bisa mengalami kemenangan, bisa berhasil, rodanya bisa berada di atas. Tapi itu tidak menjamin bahwa besok rodanya akan ada di atas terus gitu. Dan sebaliknya nih, hari ini seseorang itu bisa gagal, rodanya mungkin di bawah banget gitu. Tetapi bukan berarti besok rodanya akan tetap ada di bawah. Bukan berarti kegagalan yang dialami hari ini adalah akhir dari cerita hidupnya. Nah katanya sih Ahmad Dhani buat lagu ini sebagai gambaran dari perjuangan cintanya ya terhadap orang yang dia kasihi waktu itu. Jadi perjuangan cintanya itu luar biasa, kadang mulus, kadang susah juga gitu. Dan juga gambaran dari perjuangan karirnya nih yang kadang naik tapi kadang juga turun gitu. Nah lucunya band ini mengeluarkan lagu lagi setelah itu judulnya Hidup Ini Indah. Nah jadi setelah dia nulis lagu Hidup Adalah Perjuangan, nah kemudian dia nulis lagu lagi Hidup Ini Indah gitu. Nah jadi nanti Bapak Ibu bisa dengerin lagunya. Lagunya enak, tipe-tipe lagu zaman dulu. Jadi mungkin sebagian dari kita suka dengerin lagu-lagu lawas. Nah boleh didengerin nanti dua judul lagu ini kalau belum pernah dengar ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu tanpa kita sadari sebenarnya ya hidup kita setiap hari penuh dengan perjuangan-perjuangan kecil. Ya bahkan hari ini saja ya, waktu datang ke gereja itu kita pasti ada perjuangannya ya. Bangun pagi, belum lagi tes vokal, teriakin seisi rumah supaya bangun gitu, gedebak-gedebuk gitu supaya semua bisa berangkat secepat mungkin. Walaupun sudah diusahakan juga tetap kadang mungkin tidak bisa berangkat secepat mungkin gitu ya. Ada yang bilang entah kenapa ya, kalau minggu itu kayak rasanya uji nyali gitu ya. Ya mungkin ada yang pernah mengalaminya ya. Yang tertawa berarti tidak pernah mengalaminya. Nah jadi datang ke gereja hari Minggu pun penuh perjuangan ya. Udah sampai di gereja juga berjuang gitu. Berjuang untuk nyanyi walaupun moodnya belum ada nih ya. Tapi diajak nyanyi sama Bro Yofi tadi jadi harus tetap nyanyi gitu. Hatinya mungkin masih belum masuk nih dalam ibadah tapi dipaksa tepuk tangan kan. Jadi berjuang untuk tepuk tangan gitu. Ditambah dengerin ya Aroh khotbah pula pagi ini. Waduh ya. Jadi telinga, hatinya ikut berjuang pada hari ini jadinya ya. Nah jadi berangkat ke gereja, menjalani hidup sehari-hari seringkali penuh dengan perjuangan ya Bapak Ibu. Beberapa waktu terakhir ini ada sebuah buku yang lagi viral di Indonesia. Judulnya itu Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna. Nah ini adalah novel atau ya buku yang ditulis oleh Brian ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh orang-orang yang ia temui dalam hidupnya. Nah judulnya sih aneh ya, mungkin nyeleneh malah ya, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Ya, mungkin mie ayam yang di sebelah mardikanya mungkin. Gitu.
Tapi ceritanya Bapak Ibu, cerita di buku itu saya sudah baca, sangat menyentuh ceritanya. Jadi tokoh utamanya itu bernama Ale nih ya. Dia adalah seorang pria yang hidupnya itu terasa sangat berat. Gitu. Dia mengalami depresi dan berada di titik terendah di dalam hidupnya. Di tempat kerja dia itu tidak dianggap. Dia datang setiap Senin sampai Jumat di tempat kerja. Tapi dia itu merasa kesepian. Teman-teman sekantornya tidak pernah menganggap dia ada. Tidak diajak ngobrol, tidak diajak pergi nongkrong, tidak diajak pergi makan siang bersama. Jadi seolah-olah dia tidak dianggap. Jadi bagaimana rasanya ada tapi tidak dianggap. Pasti sakit banget gitu. Nah dia juga pernah difitnah gitu, hampir dipenjara. Dia pernah bantu temannya, ya teman sekantornya, tetapi teman sekantornya itu fitnah dia gitu. Dan akhirnya itu jadi masalah yang besar sekali gitu. Nah dalam kepenatan hidup tersebut, ia memutuskan lebih baik saya mengakhiri hidupnya. Rasanya tidak ada lagi artinya hidup ini. Nah kemudian dia buat hitungan mundur Bapak Ibu, 24 jam menuju kematian. Nah selama 24 jam itu dia melakukan berbagai hal yang belum pernah dia lakukan. Ya, karena dia pagi berangkat dan kemudian sore baru pulang, dia itu tidak pernah membuka hordeng kamarnya gitu. Nah di hari itu dia punya kesempatan untuk membuka hordeng kamarnya. Sehingga matahari itu bisa masuk ke dalam apartemennya gitu. Nah kemudian dia pergi keluar, dia ke restoran mahal, dia beli makanan yang belum pernah dia beli selama ini karena dia harus menghemat. Gajinya yang tidak seberapa itu harus benar-benar dia hemat gitu. Jadi dia menikmati makanan yang mahal-mahal, bahkan beli hal-hal yang dia tidak pernah beli. Walaupun dia tahu kalau beli nggak bakalan dipakai karena 24 jam menuju kematian gitu. Nah kemudian dia pergi ke karaoke dan dia mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi selama ini. Nah kemudian dia kembali ke rumah, dia menikmati waktu yang masih ada. Nah kemudian 2 menit sebelum 24 jam itu berakhir, dia teringat mie ayam yang biasa dia beli Bapak Ibu. Waduh enak tuh mie ayam gitu. Nah kemudian muncul pikiran sederhana nih. Sebelum semuanya berakhir, sebelum saya mengakhiri hidup saya ingin makan seporsi mie ayam dulu dah. Jadi nanti kalau sudah makan seporsi mie ayam kayaknya jalannya bisa lurus gitu. Nah kemudian dalam proses pergi beli mie ayam itulah banyak peristiwa yang terjadi gitu ya. Hanya pergi beli mie ayam tapi banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Jadi cerita ini sangat menyentuh Bapak Ibu, sangat relate dengan banyak orang. Sehingga buku ini sangat laris gitu. Bahkan sedang dalam proses adaptasi film. Nah nanti yang belum baca bukunya nanti bisa nonton filmnya gitu. Nah, jadi lewat buku ini tuh orang-orang diingatkan bahwa ternyata di balik orang yang terlihat biasa saja, yang setiap hari pergi kerja, pulang kerja, ternyata bisa saja ada pergumulan yang sangat berat di dalam hatinya. Kita tidak pernah benar-benar tahu seberapa keras seseorang itu sedang berjuang untuk bertahan hari ini gitu. Dari luar kan orang hanya lihat ya, oh dia pergi kerja, oh dia berangkat kerja gitu. Tapi di balik itu semua ada perjuangan yang tidak terlihat. Nah jadi Bapak Ibu setiap orang itu ada struggle-nya masing-masing ya. Ada perjuangannya tersendiri. Termasuk juga dalam keluarga ya. Menjadi orang tua tuh bukan tugas yang mudah ya. Saya melihat orang tua saya lah contohnya. Ternyata tidak mudah juga menghidupi saya dan saudara-saudara saya gitu. Setiap hari harus berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bekerja keras, bahkan ada yang mengencangkan ikat pinggangnya supaya yang lain bisa terpenuhi gitu. Ada ayah yang pulang dari tempat pekerjaannya sebenarnya penuh dengan kepenatan pekerjaannya, penuh dengan masalah. Tetapi ketika sampai di rumah mencoba untuk tetap tersenyum karena bertemu dengan keluarga. Seorang ibu yang kelelahan ngurus rumah, ngurus anak gitu. Tapi tetap berjuang gitu. Meskipun orang bilang, dia di rumah dia tidak ngapa-ngapain gitu. Oh dia cuma ibu rumah tangga. Padahal itu juga sangat menguras tenaga gitu. Tapi tetap berjuang. Berusaha memberikan yang terbaik kepada keluarga gitu. Dan bukan hanya orang dewasa ya Bapak Ibu. Anak kecil, anak remaja. Ternyata mereka juga punya perjuangannya sendiri Bapak Ibu. Awal tahun 2026 kemarin ada sebuah berita ya yang sangat menyedihkan dari Nusa Tenggara Timur ya. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang baca beritanya kemarin awal tahun. Seorang anak kecil kelas 4 SD usianya 10 tahun ya. 10 tahun ditemukan meninggal bunuh diri di pohon cengkeh. Alasannya mungkin
bagi sebagian besar dari kita alasannya sederhana. Gara-gara 10.000. Di mana dia harus beli pulpen dan peralatan sekolah lainnya yang seharga 10.000. Tetapi keluarganya, orang tuanya tidak bisa memenuhi 10.000 tersebut. Coba bayangin ya Bapak Ibu. Anak sekecil itu tuh, baru 10 tahun. Gitu. Bahkan sebelum kejadiannya dia sempat nulis ya. Catatan untuk ibunya supaya ibunya tidak nangis dan tidak mencari dia lagi. Bapak Ibu sedih juga ya dengar beritanya kemarin. Karena ternyata dunia sekolah yang kita anggap tuh kayaknya biasa aja deh. Cuman tempat belajar, tempat bermain. Tetapi di sana juga bisa menjadi tempat pergumulan yang sangat berat bagi seorang anak. Sebagai orang dewasa mungkin kadang kita, kalau jujur ya, kita kadang bingung melihat generasi sekarang ya. Atau yang disebut tuh mereka generasi zilenial, generasi alfa yang populasinya yang lagi banyak saat ini gitu. Yang kayaknya tertutup di rumah terus. Kalau di rumah apa? Main games di kamar, diam. Pergi ke sekolah sih setiap hari gitu. Tapi nggak cerita apa yang dia rasakan, tidak cerita. Dan seringkali tanpa sadar tuh kita langsung punya kesimpulan sendiri ya. Ini gara-gara salah pergaulan nih. Wah ini memang anak zaman sekarang tuh beda sama kita yang dulu. Zaman kita dulu lebih enak gitu. Atau yang paling sering alasannya adalah kebanyakan main HP sih. Ya, HP terus. Bahkan dia batuk pun gara-gara apa? Ya, HP terus sih makanya batuk gitu. Jadi ujung-ujungnya itu yang salah tuh gadgetnya gitu ya, HP-nya gitu. Tapi Bapak Ibu, ada satu survei yang dilakukan oleh BRC. Jadi ini adalah survei lembaga survei Kristen, Bilangan Research Center. Nah setiap tahun itu mereka mengadakan survei kepada orang-orang Kristen dari berbagai kelompok gitu. Ada keluarga, jemaat, gereja, dunia pekerjaan. Dan mereka konsentrasinya itu banyakkan di Gen Z gitu. Spiritualitas anak-anak zilenial dan berbagai hal lainnya. Nah pernah di tahun 2021-2002 mereka itu survei anak-anak berusia 12 tahun sampai 26 tahun sebanyak 1.400 responder. Ya, jadi 1.400 anak mereka survei dan itu menunjukkan bahwa ternyata masalah utama dari anak berusia 12 sampai 26 tahun adalah kesepian Bapak Ibu. Ada yang merasa 37% merasa mereka itu tertekan soal masa depan. 18% tertekan akan pikiran bahwa Tuhan akan meninggalkan mereka. 14% tertekan karena kesalahan masa lalu. Dan semakin dewasa, semakin tinggi umurnya, tingkat kekhawatiran mereka akan masa depan itu semakin tinggi. Jadi setelah mereka survei itu anak-anak SMA yang sudah kuliah, tingkat kekhawatirannya akan masa depan itu lebih tinggi daripada anak SMP. Nah ini hasil survei 2021-2022 Bapak Ibu. Nah mereka ternyata ada hasil survei terbaru 1 April 2026. Ternyata sekitar 1 dari 3 anak muda Kristen, ternyata mereka itu merasa kesepian. Kemudian mereka merasa sungguh-sungguh mereka merasa tidak ada yang sungguh-sungguh mengasihi mereka. 1 dari 3 loh Bapak Ibu. Dan kemudian sekitar 45% mereka itu sering dihantui dengan perasaan yang merasa dirinya tidak berguna. Dan 14% anak muda Kristen berpikir untuk mencoba mengakhiri hidupnya. Dan 10% pernah mencoba untuk lari dari rumah. Nah ini hasil survei berarti benar-benar terjadi ya. Sudah diuji surveinya gitu. Nah di akhir artikel hasil survei itu Bapak Ibu. Editornya itu menulis kalimat begini. Yang sedang kita lihat bukan hanya anak yang makin tertutup. Tetapi lingkungan yang makin sulit menjadi tempat aman bagi mereka. Rumah tidak selalu memberi ruang untuk jujur. Sekolah tidak selalu cukup tenaga untuk mendampingi. Nah di antara ruang yang sama-sama terbatas itu di rumah dan di sekolah. Nah banyak anak muda belajar untuk bertahan hidup dengan cara apa? Diam, menutup diri dan menyimpan lukanya sendiri. Nah jadi Bapak Ibu, anak-anak muda, anak-anak remaja juga ternyata punya perjuangannya sendiri Bapak Ibu. Karena itu sebagai orang dewasa kita nih harus sadar nih bahwa di balik seragam sekolah, di balik tas dan buku pelajaran yang anak-anak punya, ternyata kadang ada hati kecil di sana tuh yang sedang berjuang untuk menjalani hari-harinya. Nah, ternyata dalam berbagai hal
manusia itu punya struggle-nya ya, punya perjuangannya sendiri Bapak Ibu. Tetapi selain itu ada satu lagi perjuangan yang seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Yaitu perjuangan melawan dosa, perjuangan melawan kelemahan diri sendiri. Waktu Jumat Agung kemarin Bapak Ibu kita itu diingatkan tentang pengorbanan Kristus ya. Kita diingatkan juga tentang 7 dosa mematikan. Kesombongan, iri hati, kerakusan, nafsu, kemalasan, keserakahan. Nah di momen itu kemarin ya, biasanya hati kita begitu tersentuh ya. Bahkan kita mungkin berjanji, Tuhan saya mau berubah nih. Tapi coba beberapa hari kemudian, setelah 10 hari kemudian, kita sadar ya bahwa ternyata perjuangannya itu tidak selesai dalam satu doa. Ternyata perjuangannya itu tidak selesai dalam satu komitmen. Realitanya kita masih bisa tergoda tuh. Tergoda untuk melakukan hal-hal yang tadi saya mau berubah Tuhan. Tapi ternyata ada momen kita bisa tergoda setelahnya. Ternyata kita masih bergumul dengan kelemahan yang sama. Nah inilah kenyataan hidup manusia Bapak Ibu. Banyak perjuangan yang tidak terlihat oleh orang lain. Ada yang berjuang untuk keluarga, berjuang untuk pelayanan, berjuang untuk lepas dari segala dosa yang ada. Dan sedihnya adalah begini, ada kalanya kita itu sudah benar-benar berusaha mati-matian ya. Tetapi hasilnya ternyata gak berbanding lurus ya. Kita sering berpikir ya, kalau saya sudah berusaha keras, hasilnya itu pasti akan mengikuti nih. Tapi kenyataannya kadang tidak selalu begitu ya. Ada orang yang sudah banting tulang, bahkan tulangnya sampai remuk, tapi gitu-gitu aja. Karir tetap mandek gitu. Ada keluarga yang sudah diusahakan mati-matian, tapi tetap berantakan. Mencoba untuk memberikan yang terbaik, tetapi ternyata tetap ada masalah, tetap berantakan gitu. Nah BRC tadi, Bapak Ibu lembaga survei tadi, mereka bukan hanya mensurvei anak-anak zilenial, mereka juga melakukan survei kepada keluarga gitu. Nah di tahun 2024 itu mereka pernah melakukan survei kepada 500 pasangan suami istri yang sudah berumah tangga gitu, sudah berkeluarga. Nah ternyata dari hasil survei itu Bapak Ibu, ternyata 18% dari orang yang mereka survei itu suami pernah punya keinginan untuk berpisah dengan istrinya. 24% si istri pernah punya keinginan untuk berpisah setelah menjalani kehidupan berkeluarga setelah berjuang gitu. Nah sisanya sih ada yang tetap baik-baik saja, tetapi ya ada yang tidak baik-baik saja tetapi mencoba untuk tetap bertahan gitu. Nah jadi banyak keluarga Kristen juga yang terlihat baik-baik saja dari luar, tapi di balik itu ya ada konflik, ada kelelahan, ada luka yang tidak pernah dibicarakan. Dan lama-lama ini dampaknya bukan hanya relasi dengan suami istri ini yang berpengaruh, yang rusak gitu. Tetapi ke kehidupan anak-anak juga berpengaruh gitu ya. Ada orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh nih. Ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Sudah berdoa, sudah berkomitmen gitu. Tetapi tetap jatuh nih di dalam dosa yang sama berkali-kali. Dan itu kadang membuat kita melewati malam yang begitu gelap. Seperti si Ale dalam buku Seporsi Mie Ayam tadi. Setiap malam begitu kelam bagi dia. Kegelapan, penderitaan, pergumulan dialami. Dan mungkin kita juga ada pernah mengalami atau berada di momen yang sama saat ini. Setiap malam sepertinya gelap pekat gitu. Penuh dengan pergumulan dosa. Dan hati kita mulai gelisah. Apakah Tuhan masih ada? Atau mungkin kita pernah merasa, rasanya kok Tuhan jauh banget ya. Kok kayaknya di dalam situasi ini kok Tuhan tidak berbuat apa-apa gitu. Atau jangan-jangan ini adalah hukuman Tuhan nih buat saya. Jangan-jangan ini adalah murka Tuhan nih bagi saya. Gara-gara saya begini nih. Ini adalah hukuman Tuhan nih buat saya gitu. Nah kemudian saya baca juga di survei BRC itu Bapak Ibu. Ada orang yang tidak mau datang ke gereja lagi karena merasa gagal dalam imannya. Jadi dia bilang hasil surveinya itu ya sebagai orang Kristen gitu, tetapi gagal mempraktekkan imannya. Jadi tidak mau berdoa, ada sekian persen nggak mau ke gereja, bahkan ada yang jadi ateis gitu, meskipun presentasinya 0, gitu, tapi ada gitu. Nah mungkin kita pernah berada di momen-momen seperti itu Bapak Ibu. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat satu doa dari pemazmur nih. Di mana doa ini bisa menjadi cerminan dari perjuangan hidup yang kita alami dan menolong kita. Bagaimana kita menghadapi hidup yang terkadang tidak tertebak ini. Yaitu di dalam Mazmur 6 Bapak Ibu.
Ya, Mazmur 6. Nah, Mazmur ini dinyanyikan oleh Daud dan saya akan bacakan beberapa ayat untuk kita semua. Jadi dimulai di ayat kedua nih, ya. Pemazmur itu berkata, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan jangan menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Kemudian ayat yang ketiga, "Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi?" Kemudian di ayat yang ketujuh dia berkata, "Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku." Dan kemudian di akhir ayat ke-10 pemazmur berkata, "Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku." Bapak Ibu, Daud memulai doa ini dengan kata-kata yang menyentuh hati ya. Di mana dia sadar akan dirinya yang lemah, yang merana. Dan dia berkata, "Tulang-tulangku tergoncang Tuhan. Jiwaku sangat terkejut." Ternyata apa yang dialami oleh Daud bukan hanya sakit fisik Bapak Ibu. Tetapi goncangan spiritual juga dialami oleh Daud. Nah, yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh Daud. Dia tidak lari Bapak Ibu, dia tidak pura-pura kuat. Tetapi dia datang apa adanya, dia jujur, dia terbuka dan dia berani bilang ke Tuhan, "Tuhan, ini aku nih Tuhan. Aku yang lemah, aku yang berantakan ini, aku butuh Engkau Tuhan." Dia tidak pakai topeng di depan Tuhan. Dan kemudian kita baca tadi ya, Daud itu menangis. Dia berkata, "Dengan air mataku aku membasahi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku." Bapak Ibu, di hadapan Tuhan, tangisan itu bukan tanda kekalahan, bukan tanda kelemahan. Dan tangisan Daud di hadapan Tuhan bukan tangisan orang kalah Bapak Ibu. Tetapi ini adalah tangisan orang yang sedang diproses Tuhan. Karena kadang ya Bapak Ibu, Tuhan itu tidak langsung mengubah keadaannya. Tetapi Tuhan mulai dari mengubah hati dulu. Nah ini kekuatan daripada air mata Bapak Ibu. Nah dalam pemahaman dunia kuno Bapak Ibu, misalnya dunia perjanjian lama, air mata itu punya makna mendalam ya. Jadi air mata itu bukan hanya tanda kesedihan nih, tetapi sesuatu yang sangat personal, sesuatu yang sangat pribadi antara manusia dengan Tuhan. Jadi air mata itu sering sekali menjadi bagian dari doa atau gambaran dari doa. Jadi artinya begini, bukan hanya kata-kata saja yang bisa naik kepada Tuhan. Tetapi air mata pun bisa sampai kepada Tuhan Bapak Ibu. Justru itu yang menjadi isi hati kita yang paling dalam kan. Air mata itu yang bisa berbicara kepada Tuhan. Ketika kata-kata sudah tidak bisa lagi terucap, maka yang akan pada akhirnya yang akan berbicara adalah air mata ya. Dan ini yang dilakukan oleh banyak orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam perjanjian lama khususnya. Misalnya Raja Hizkia ya, ketika dia datang ke Tuhan dia sambil menangis dan Tuhan mendengar serta menjawab doanya. Dan tadi pemazmur dan banyak tokoh-tokoh lainnya di dalam Alkitab juga ya, mereka tidak bisa lagi ngomong apa-apa nih kepada Tuhan. Dan hanya air mata itu yang menjadi cara mereka berbicara kepada Tuhan. Dan air mata itu juga Bapak Ibu di dunia perjanjian lama ada di satu daerah Ugaritik yang saat ini menjadi wilayah Suriah. Nah di daerah itu mereka ada satu pemahaman nih, air mata punya nilai. Air mata yang jatuh itu seperti koin. Air mata yang jatuh ke tanah itu seperti koin. Setiap tetesnya ada nilainya. Ungkapan ini menggambarkan Bapak Ibu bahwa setiap air mata yang jatuh, ternyata tidak pernah ada sesuatu yang terlewat begitu saja. Tidak ada yang sia-sia. Tetapi setiap tetes air mata yang jatuh itu diperhatikan Tuhan. Kenapa? Karena berarti di mata Tuhan. Jadi di dalam kitab suci air mata itu bukan tanda kelemahan atau hal yang memalukan gitu. Tetapi justru lewat air matalah seringkali doa yang paling jujur hadir di sana Bapak Ibu. Dan relasi yang nyata dengan Tuhan justru seringkali hadir lewat air mata.
Seperti tanah yang kering retak Bapak Ibu tidak akan pernah pulih kan tanpa hujan. Dan hujan itu seringkali kan adalah air mata kita nih. Air mata kita sendiri. Memang pahit, tidak nyaman. Tetapi justru disitulah Tuhan melembutkan hati yang keras. Memulihkan yang luka dan menumbuhkan sesuatu yang baru di sana. Tetapi pertanyaannya lagi Bapak Ibu adalah kenapa ya Daud itu begitu berani berdoa seperti ini di hadapan Tuhan. Nah ini diagnosa saya Bapak Ibu. Daud itu bukan cuma tahu tentang Tuhan nih. Tetapi dia itu punya sejarah dengan Tuhan. Dia punya relasi yang nyata dengan Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 di sana itu dikatakan ya. Daud itu adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan dia melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi Daud ini tahu nih Tuhan itu seperti apa. Sehingga dia tahu bagaimana seharusnya ketika dia datang kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan yang dia sembah itu seperti apa. Dan ini semua berasal karena adanya relasi Bapak Ibu. Nah biasanya kalau tidak ada relasi kan kita canggung ya. Jaga jarak, kita hati-hati. Ngomong pun ya kudu hati-hati gitu, takut salah gitu. Tapi kalau sudah ada relasi itu kita berani ya. Berani jujur, berani cerita apa adanya. Berani menunjukkan sisi lemah kita bahkan. Kenapa? Karena kita yakin nih. Karena kita sudah percaya, sudah ada relasi. Kita yakin nih. Ketika saya terbuka, saya tidak akan ditolak. Ketika saya jujur, saya akan didengar, diterima, dan tidak dihakimi. Nah ini yang dilakukan oleh Daud Bapak Ibu. Nah 3 pelajarannya adalah yang pertama. Ternyata Bapak Ibu ketika kita berdoa, kita itu sedang berelasi dengan Allah yang hidup. Allah yang mengenal siapa kita tahu dia dan dia tahu kita. Dia mengenal kita. Dan kemudian yang kedua, ketika kita berdoa, ternyata kita berdoa kepada Allah yang lebih menyukai kejujuran daripada kesalehan yang palsu. Kalau kita baca dalam Injil ya, ada beberapa kali Tuhan itu justru mengecam ya kesalehan-kesalehan yang palsu. Nah ini menunjukkan bahwa Tuhan itu lebih berkenan yang jujur-jujur, yang lebih berkenan akan kejujuran daripada kesalehan yang palsu. Dan kemudian yang ketiga, ketika kita berdoa kepada Allah yang mendengar orang yang hancur. Kita berdoa kepada Allah yang adalah sahabat orang berdosa. Sehingga kenapa di akhir Mazmur tadi, si pemazmur tuh berkata, Tuhan mendengar doaku. Karena dia yakin, dia berdoa kepada Allah yang mendengar doa orang yang hancur. Kepada Allah yang adalah sahabat orang berdosa. Nah Bapak Ibu kalau kita benar-benar punya relasi dengan Tuhan yang seperti ini, maka kita tidak perlu lagi nih menahan diri di hadapannya. Kita bisa datang dan bawa apa adanya. Bawa kegagalan kita, bawa pergumulan dosa kita, bawa semuanya tanpa perlu disembunyikan. Karena Tuhan itu bukan hanya mencari versi terbaik Bapak Ibu, tapi justru Tuhan lebih mencari versi yang jujurnya gitu. Makanya hari ini kita perlu ingat Bapak Ibu, yang terpenting itu adalah ketika kita berdoa, yang terpenting itu bukan bagaimana kita berdoa atau apa yang kita doakan, seberapa indah kata-kata yang kita doakan, tetapi yang terpenting adalah kepada siapa kita berdoa. Kepada siapa kita berdoa, itu yang lebih penting. Dan firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa di tengah perjuangannya hidup ini, kita tahu sekarang kemana kita membawa perjuangan hidup kita yang terkadang tidak mudah ini. Semua orang berjuang kan? Berjuang dalam pekerjaan, keluarga, dosa, melawan dosa. Perjuangan dengan hatinya yang mungkin kadang gundah gelisah, lelah, kecewa. Tetapi tidak semua orang tahu juga harus membawa kemana nih perjuangan ini. Ada yang dipendam sendiri, ada yang ditutupi dengan berbagai kesibukan, ada yang dilampiaskan dengan hal-hal lain, ada juga yang pura-pura kuat gitu. Daud, dia berjuang nih. Dia tidak kuat, dia lemah, dia menangis, dia hancur. Tapi dia tidak pendam sendiri Bapak Ibu. Dia tidak pura-pura kuat, tetapi dia membawa semuanya di hadapan Tuhan. Dan disitulah bedanya Bapak Ibu. Hidup ini memang penuh dengan perjuangan gitu. Tetapi kita tidak dipanggil untuk menjalaninya sendiri nih sekarang nih. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa perjuangan kita itu tidak dimaksudkan untuk kita pikul sendiri itu. Tetapi mari kita mengajak Tuhan untuk juga memikul bersama-sama. Dan ketika Tuhan bersama dengan kita, justru kita sudah mengalami kemenangan Bapak Ibu.
Nah, 1 minggu ini saya mau mengajak kita untuk melakukan 2 hal sebagai takeaway-nya Bapak Ibu. Setiap orang kan punya perjuangannya sendiri tadi ya. Tidak ada seorang pun yang tahu tuh kadang. Kita juga tidak tahu hidup ini akan menawarkan apa nih ke depannya. Nah, oleh sebab itu saya mau mengajak kita, ayo pasang terus mode berjuang nih. Pasang terus mode berjaga-jaga dan berdoa. Nah, ini ajakan saya yang pertama adalah ayo tetap bertekun dalam doa. Mode berjaga-jaganya adalah bertekun dalam doa. Salah satu cara yang paling sederhana untuk berjaga-jaga Bapak Ibu ya lewat doa. Ya kadang mungkin bingung ya, doanya gimana gitu. Ya tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu juga kata-kata yang begitu indah. Kita juga bisa mengungkapkan isi hati kita yang kita alami saat ini kepada Tuhan juga bisa. Kita datang dengan ya penuh dengan kejujuran dan katakan kepada Tuhan, Tuhan hari ini aku capek. Tuhan hari ini saya kecewa nih. Tuhan hari ini ternyata saya jatuh lagi nih Tuhan. Nah jadi fokusnya bukan pada doa yang sempurna nih Bapak Ibu. Tetapi hati yang jujur. Nah disitulah doa menjadi kekuatan. Doa menjadi perisai yang menjaga. Sekaligus menjadi senjata yang menolong kita untuk bertahan dalam hidup ini. Nah kemudian yang kedua terakhir, di saat yang sama, di saat kita sedang berjaga-jaga dan bertekun dalam doa, nah mari kita belajar untuk menghadapi musuh di dalam diri kita. Nah saya mau mengajak kita, ayo mari melawan satu aja musuh batin kita, musuh yang ada di dalam diri kita. Satu aja dulu satu minggu ini. Mungkin itu amarah, iri hati, kepahitan, atau kebiasaan lama yang terus berulang. Nah setiap kali itu muncul jangan dipendam Bapak Ibu. Jangan ditutup-tutupi. Tetapi bawa semuanya ke hadapan Tuhan. Dan saya mau kasih saran ya. Kalau tidak tahu harus berdoa apa. Nah kita bisa datang dengan doa yang sederhana begini. Tuhan Yesus Kristus Anak Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Sekali lagi. Tuhan Yesus Kristus Anak Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Bapak Ibu kalau baca di dalam Injil, ini adalah satu teriakan yang menghentikan langkah Yesus. Satu teriakan dari orang yang lemah, yang sedang cacat, yang sedang lumpuh, yang sedang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan teriakannya itu berhasil menghentikan langkah Yesus pada saat itu. Sehingga tidak apa-apa juga ketika kita meneriakan kalimat yang sama kepadanya dengan doa seperti ini. Tuhan Yesus Kristus Anak Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Kita melawan kelemahan kita bukan dengan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu. Tetapi dengan keyakinan bahwa Kristus yang sudah dulu lebih menang atas dosa dan maut. Dan kemenangan itu juga akan diberikan kepada kita. Bapak Ibu percayalah di balik setiap malam pergumulan yang kita alami. Selalu ada pagi kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan di tengah dengan hati yang jujur dan hancur di hadapan Tuhan. Mungkin kita lelah, mungkin kita hancur Bapak Ibu. Tetapi serahkan semua air mata itu di hadapan Tuhan. Dan pegang janji ini. Tuhan yang mendengar tangisan Daud adalah Tuhan yang sama yang akan mendengar seruan kita hari ini. Dia sanggup membawa kita Dia yang sanggup membawa kita dari lembah air mata menuju keselamatan yang kekal. Biarkan apa yang kita dengar pagi ini Bapak Ibu tinggal di dalam hati kita. Dan saat kita pulang, kita bawa pulang satu keyakinan. Kita tidak sendiri, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Meskipun mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin masih ada luka nih yang belum sembuh. Tetapi hari ini kita diingatkan, ada Tuhan yang tetap setia, tetap dekat dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia melihat setiap air mata kita. Dia mendengar setiap doa kita. Bahkan yang tidak sempat terucap pun Tuhan tahu lewat air mata itu. Bapak Ibu saya mau mengajak kita untuk meresponi firman Tuhan ini sambil menaikkan pujian ini. Saya mau mengajak kita untuk berdiri. Kita mau mengatakan, Tuhan, Engkau sungguh indah, penuh kasih dan sayang.
terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yes, amin. Ku cari wajah-Mu Tuhan, temukan kasih-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dari dulu. Mari kita panggil namanya dan kita mendengar jawabnya. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Tuhan, inilah seruan permohonan kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Kaulah yang menjadi tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami dan kiranya Engkau yang terus berjalan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kibarkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya.
pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekarang katakan saya lebih lebih dari pemenang. Mari itu setelah turun berikan sorak-sorai termeriah buat Tuhan Allah kita.